Saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita hari ini. Di Lukas 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34 berkata seperti ini. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Dalam bahasa Inggris berkata, the lamp of the body is thin eye. When thin eye is single, the whole body also is full. Jadi kalau misalnya matamu itu single, fokus, itu yang akan membuat seluruh hidupmu itu akan menjadi terang. Dan Tuhan berkata, Yesus di firman Tuhan berkata, di Matius 6 ayat 22 ayat 30. Matius 6 ayat 22 sampai 23, matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dalam bahasa Inggris berkata, jika matamu fokus, maka terang hidupmu. Dan di sini firman Tuhan berkata, satu-satunya yang pelita yang dikatakan, nanti juga akan dijelaskan sama Ibu Nani pada hari Selasa tentang pelita, tentang shining in the light, lebih jelas. Tapi hari ini saya mau berkata, satu-satunya yang Tuhan ngomong di dalam tubuh kita ini, bukan pelita itu bukan di sini saudara, di dengkul bukan. Bukan juga di mulut, Tuhan gak ngomong itu pelita. Di hidung enggak, di telinga enggak. Tapi Tuhan ngomong, pelita dalam hidupmu itu adanya ada di mata saudara. Dan dalam bahasa Inggris berkata, mata yang fokus itu akan menerangi jalan. Menerangi semua kegelapan dalam hidupmu. Seringkali orang berkata, dosa manusia itu cuma 3 saudara. Bener gak sih? Kalau saya salah koreksi. Harta, tahta, wanita. Betul gak sih saudara? Ada yang ngomong, oh enggak. Ada lagi. Ya udah kalau mau nambahin boleh. Kalau ngurangin jangan. Tapi orang ngomong harta, tahta, wanita. Dan biasanya saudara, orang yang jatuh di harta, biasanya diomongnya mata, duitan. Betul saudara? Kalau lihat duit itu hijau. Betul. Kalau lihat sesuatu tuh, matanya terang. Ketika apa? Ketika lihat uang. Betul saudara? Ada juga yang ngomong, wanita. Itu apa disebutnya? Mata wanita, enggak. Mata apa? Keranjang. Nah, kok aneh? Disebut mata keranjang. Betul, Pak Yusak sering ngomong, wah dia punya semuanya itu. Mata duitan, mata keranjang. Betul? Nah saya gak tahu, kalau yang tahta mata apa saya gak ngerti. Gelap mata mungkin. Tapi ada yang ngomong, gelap mata. Matanya sudah gelap, jadi nabrak. Dan Tuhan ngomong, mata itu adalah pelita tubuh. Dan di dalam bahasa Inggris ngomong, kalau matamu gak fokus, jatuh hidupmu. Mata keranjang, mata gelap. Betul saudara? Mata duitan. Wah, kalau mata duitan, mata keranjang mungkin kalau buat saya pribadi gak terlalu mata keranjang. Tapi di mana-mana laki-laki punya benih mata keranjang. Jujur saudara. Betul ya Ko Heri ya? Betul, Ko Heri jujur. Jadi di mana-mana itu ada benihnya mata keranjang. Lah kalau mata duitan, ini sama. Mau wanita, mau pria, mata duitan. Betul saudara? Ada juga yang matanya itu seneng belanja. Nggak bisa kalau lihat sale itu tulisan sale atau tulisan diskon 70%. Wah itu harus datang ke toko itu. Minimal saya harus lihat. Atau beli satu barang. Kayaknya kalau nggak beli itu kerugian besar dalam hidup saya. Jujur.
Waduh, kalau di Instagram itu sering kali ngomong sell 70%, sell. Apalagi kalau yang namanya apa itu vintage Tokopedia, Shopee, ada yang 11 bulan 11, 12 bulan 12. Itu kalau orang yang mantengin Instagram atau mantengin toko online, itu tangannya tuh gatel, pengen beli terus. Betul saudara? Nah, hati-hati saudara. Apakah matamu ini yang jadi pelita tubuhmu ini membawa engkau menjadi next level atau downgrade? Hati-hati. 12 pengintai ketika matanya nggak fokus, ketika matanya pelita tubuhnya itu nggak bisa lihat apa yang Tuhan lihat, dia menganggap hidupnya apa? Belalang saudara. Hanya Yosua dan Kaleb yang berkata kita bisa, tapi yang 10-nya berkata kita ini belalang. Karena matanya apa? Kacamatanya sudah kacamata yang negatif. Seringkali kita ini kalau mengenakan kacamata yang negatif, mau baiknya kayak apa, mau dikotbahin kayak apa, mau direndam tumen 7 hari 7 malam. Kalau ini mata sudah kacamatanya negatif, apapun yang dilakukan orang itu, apapun yang dilakukan mungkin orang tua kita, anak kita, saudara kita, pasti apa? Negatif. Karena kacamatanya sudah negatif. Tapi kalau kita mengenakan kacamata yang positif, apapun bisa jadi berkat dalam hidup kita. Bahkan kutuk bisa diubah jadi berkat. Bahkan kritik, bahkan mungkin hinaan, ejekan, itu bisa membuat kita next level. Kita membuat kita naik dan naik dan naik. Amin saudara. Adam dan Hawa fokusnya, matanya dikaburkan yang namanya iblis. Dia berkata, kalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Tuhan. Iblis itu ya seperti itu. Mengkaburkan fokusnya. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, dia sudah hidup dengan baik. Tuhan sudah sediakan semuanya. Dan Tuhan sudah memberi mandat, memberi tata tertib. Ini yang harus dilakukan. Dan kamu adalah orang yang mengusahakan dan memelihara dan mengembangbiakan. Engkau adalah orang yang dipercaya Tuhan. Tapi iblis berkata, enggak, Tuhan tuh enggak bagus. Tuhan tuh jelek. Tuhan melakukan seperti ini karena Tuhan itu enggak mau kamu seperti dia. Jadi selalu iblis itu menserongkan. Sepertinya baik. Tapi hati-hati saudara. Ketika Adam dan Hawa ngambil buah itu, ternyata hari itu juga mereka harus keluar dari yang namanya Taman Eden. Diserongkan. Matanya diserongkan. Karena firman Tuhan berkata, mata yang fokus, mata yang single membuat engkau sampai kepada destiny. Amin saudara. Hari ini mungkin saya akan memberi contoh tentang makanan saudara. Saudara tahu ya, saya sering lihat tentang acara masak. Mungkin ada food channel, mungkin ada di Netflix juga ada tentang makanan. Kemarin saya lihat terakhir tentang fenomena barbecue. Saudara tahu ya, di mana-mana ada barbecue ya. Ada yang bakar-bakaran, di pojok sana dulu. Dulu kedai kopi di mana-mana. Sekarang kedai bakar-bakaran, bukan bakar yang lain-lain, tapi kedai bakar-bakaran itu ada di mana-mana. Betul saudara? Sudah ada yang makan? Masak? Cobain. Ada yang 35.000, ada yang 40.000. Zaman dulu mahal saudara. Tapi zaman sekarang karena di pinggir jalan, bersama-sama dengan asap bermotor, dengan debu di jalan, ya harganya lebih murah sedikit, nggak masalah. Yang penting sehat, orang Indonesia itu sehat-sehat. Kalau nggak kena asap motor, nggak kena debu, itu malah pilek. Kalau orang Indonesia itu. Tapi kalau kena debu, kena asap bermotor, nggak pilek-pilek.
Tapi kalau di rumah terus jadi pilek. Saya nggak ngerti itu, orang Indonesia itu seperti itu. Jadi yang belum cobain, coba. Di depan Gracia pun ada. Di jalan, di depannya rumahnya Ibu Ina juga ada. Di jalan Gudang ada. Di jalan Pekalipan ada. Di mana-mana ada. Di Tuparef ada. Di Pemuda ada. Saya sampai bingung. Wah, ini bukan wabah, tapi ini fenomena. Betul saudara? Lah saudara tahu nggak? Kemarin saya lihat di Food Channel di Netflix tentang pork belly Korea. Wow. Kalau itu kan sapi halal. Lah ini nggak halal saudara. Ini sapi pesek kalau Pak Hadi ngomong. Jadi pork belly. Saudara tahu pork belly? Itu perut babi. Bukan isinya saudara, tapi dagingnya. Jadi orang Korea itu sejarahnya ketika mereka miskin, mereka itu nggak bisa beli sapi. Jadi mereka nggak punya uang untuk beli daging. Dan mereka tanam beras dan menernak babi. Karena babi itu adalah binatang apa ya? Kalau orang Korea zaman dulu ngomongnya itu babi itu binatang pengerat. Saya juga lucu. Kenapa kok binatang pengerat? Karena ternyata babi itu makan ular, makan serangga, makan apapun yang dia temuin. Itu namanya babi. Dan mengerikan sih saudara. Dan di Pulau Jeju, itu dulu pulau pembuangan di Korea, itu tempat peternakan babi yang banyak. Dan sampai hari ini, babinya banyak. Dan hari itu orang Korea rame-rame nanam beras, nanam padi, dan beternak babi. Babi itu sekali beranak bisa 10-15. Kalau sapi paling 1. Dan kalau babi bisa 10-15. Dan pada hari itu tahun 60-an ekonomi Korea bangkit gara-gara babi. Karena semua orang Korea makan babi. Hebat ya saudara ya. Jadi setiap di pinggir-pinggir jalan pasti ada barbecue, pork belly. Dan saya lihat 2 episode itu. Dan saya lihat ada yang enak, ada yang gak enak. Dan caranya juga lucu-lucu. Nampannya itu, wajahnya itu, kalau masak babi harus panas. Kalau gak panas, itu nanti gak enak. Jadi kalau daging babi itu tanpa dibumbuin loh saudara. Dimasukin ke nampan itu. Bunyinya harus seperti ini. Kalau gak bunyi seperti itu gak enak. Hebat ya saudara ya caranya ya. Ketika membalik daging itu harus dilihat dagingnya. Kalau dilihat sudah coklat sedikit, kekeringan sedikit, harus dibalik. Dan kalau kelamaan dagingnya akan alot. Itu cara barbecue. Karena kalau orang barbecue di pinggir jalan seperti itu, saudara tuh masak sendiri saudara. Dan itu dibutuhkan yang namanya keterampilan. Dibutuhkan yang namanya fokus. Kalau sambil ngobrol, ya kosong. Betul saudara? Nah, dan ada lagi. Daging itu bisa sangat enak. Dan ada satu restoran di Korea yang sudah 30 tahun. Sudah emak-emak. Dulunya di film, wah masih seger. Sekarang udah emak-emak udah pakai tongkat. Saudara tahu, itu daging digantung di dalam gua. Daging babi itu digantung di dalam gua. Dan ada yang di dalam gentong. Ada juga yang ditaruh di marinate di dalam anggur. Dan dia ngomong, ketika ini nanti akan dibakar, itu semua sari-sarinya akan keluar. Dan itu akan membuat menjadi pork belly terenak di Korea ngomongnya. Wah keren. Saya ngomong masalah bakaran aja. Kok ternyata ada caranya saudara. Betul saudara? Dan di situ dikatakan cara bikin ham babi. Dan ternyata jujur saudara, bikin ham babi itu cukup ngilani saya ngomong. Karena itu kaki babi cuma digantung di gua, dikasih garam sedikit,
dibiarkan selama mungkin 1 tahun, 18 bulan. Setelah dibiarkan seperti itu, tanpa kena lalat, tanpa kena tikus, tanpa kena serangga, itu akan diambil dan jadilah yang namanya hambabi. Jijik ya saudara ya, tapi ternyata semua ada caranya. Dan ketika kita mengetahui proses itu, ternyata di dalam Tuhan itu tidak ada yang instan saudara. Ketika kita ingin menerima jatah kita, ketika kita ingin mengambil bagian kita, gak cuma kita ngomong deklarasi dan jadi. Ternyata deklarasi itu adalah menguatkan iman kita, meneguhkan supaya kita sampai destiny kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Proses harus dijalani. Langkah demi langkah harus dijalani. Kalau kita langkah demi langkah gak dijalani, yang jadi kita cuma jago deklarasi, jago beriman, tapi kita gak bisa menerima apa yang jadi Tuhan janjikan. Harus little step, langkah demi langkah. Dan semuanya di dalam dunia ini ada prosesnya. Dan kalau kita gak mencintai proses itu, ternyata kita gak bisa sampai kepada apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kembali ke firman Tuhan tadi. Mata, orang yang buta, matanya gak bisa lihat. Apa yang terjadi saudara? Nabrak-nabrak. Makanya kalau Ibu Nani dapat ngomong tentang pelita tubuh, mari mata ini harus kita jaga. Supaya mata ini benar-benar menyala dan benar-benar menunjukkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita mau baca di Wahyu saudara. Wahyu 2. Wahyu 2. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat selanjutnya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat berikutnya. Tetapi engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat berikutnya. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Hari ini tentang pelajaran tentang wahyu ini, tentang 7 jemaat. Satu-satunya dalam 7 jemaat ini yang kaki diannya akan diambil. Saudara tahu kaki dian itu adalah tempat meletakkan pelita. Kaki dian itu di atasnya ada yang namanya pelita. Dan di Efesus ini berkata, kalau engkau tidak punya kasih yang semula, maka kaki dianmu itu akan diambil dari tempatnya. Kaki dian berkata tentang tempat dari pelita. Dan pelita itu adalah mata. Dan kalau matamu terang, matamu fokus, percayalah, kita akan melalui bersama dengan Yesus. Karena Tuhan yang akan menuntun kita sampai garis akhir. Dan yang kedua yang saya mau berkata, kasih yang semula, passion yang semula. Orang yang sudah kehilangan passionnya, orang yang sudah kehilangan getarannya, dia membuat dia gak fokus. 2 tahun yang lalu
Ini cerita yang terakhir saudara. Ada perebutan juara dunia kelas berat tinju saudara. Di situ ada Anthony Joshua dan Andy Ruiz. Saudara lihat, ini 2 tahun yang lalu ini menghebohkan dunia saudara. Kira-kira kalau saudara lihat, yang bakal menang yang sebelah mana? Yang hitam kan saudara? Itu namanya Anthony Joshua saudara. Yang sebelahnya itu Andy Ruiz. Dia petinju asal Meksiko, kelahiran Meksiko, bernegara Amerika. Dan Anthony Joshua ini kelahiran Inggris, benderanya Inggris. Dan hari itu Anthony Joshua memegang sabuk IBF, WBO, dan WBA alias juara tinju dunia kelas berat number 1, top. Dan sampai 2 tahun, September kemarin kalah Anthony Joshua. Kalau saudara lihat 2 orang ini, kira-kira yang badannya atletis yang mana? Yang hitam, yang Anthony, yang namanya Joshua. Yang sebelahnya itu namanya Ruiz, Andy Ruiz. Dia dianggap underdog saudara. Dan hari itu Anthony Joshua diundang ke Amerika. Dan hari itu juga pertama kalinya Anthony Joshua berlomba bertinju di Amerika. Di luar negaranya. Biasanya dia selalu bertinju di negaranya. Dan dia berhasil merebut gelar juara. Dan hari itu tahun 2019 dia diundang ke Amerika, ke New York, ke Madison Square untuk melakukan tinju mempertahankan gelarnya. Dan hari itu Anthony Joshua disambut bak selebritis, disambut bagai raja. Dia diservis dengan sedemikian rupa. Dan malam sebelum bertanding, dia harus menghadiri acara penyambutannya sebagai juara tinju kelas berat. Dan hari itu saya nggak tahu, pokoknya dia sampai jam 3 malam baru sampai ke hotelnya. Dia disambut bagai raja, disambut sedemikian rupa, maupun dia sudah berpengalaman. Orang yang nggak fokus dan menganggap enteng apa yang dalam hidupnya, dia akan kehilangan. Orang yang gak fokus dan menganggap enteng pernikahannya, dia akan kehilangan pernikahannya. Orang yang gak fokus dan menganggap enteng dalam pekerjaannya, gak melakukan yang terbaik, dia akan kehilangan pekerjaannya. Orang yang menganggap enteng di dalam keluarganya, dia akan kehilangan keluarganya. Di dalam pelayanannya, dia akan kehilangan pelayanannya. Seperti Anthony Joshua tadi, dia harus kehilangan gelarnya. Karena dia menganggap enteng apa yang ada di dalam hidupnya. Seperti Pak Ridwan kemarin ngomong, kalau masih di dalam sini, kita nggak enteng. Tapi kalau sudah hilang, baru kita akan ngomong, aduh kok nyesel ya, kok nyesel ya. Makanya terangi pelita tubuh ini, mata ini, jangan sampai gelap. Ketika kita ini gelap, kita nggak fokus, kita pengennya instan. Yang jadi apa? Kita akan kehilangan. Anthony Joshua kehilangan ketika dia nganggap enteng apa yang menjadi bagiannya. Dia nganggap alah, gendut, gombior, bukan lawan saya ini. Saya akan menikmati hari-hari saya di Amerika. Dan sampai jam 3 malam dia baru sampai hotelnya. Sedangkan paginya dia harus bertanding sama Andy Ruiz. Dan itu yang terjadi. Dia nganggep enteng. Dan akhirnya dia kehilangan gelarnya. Memang setelah beberapa waktu mereka tanding ulang. Dan Anthony Joshua berhasil mengambil lagi. Dan September yang kemarin, kejadian yang sama lagi terjadi. Dia kehilangan gelarnya lagi.
dengan seorang petinju Ukraina yang bukan diperhitungkan juga. Saya nggak ngerti. Tapi yang terheboh buat saya ketika dia lawan Andy Ruiz. Semua orang berkata Andy Ruiz pasti kalah. Tapi ternyata Anthony Joshua yang kalah. Hari ini kita ada di atas angin saudara. Karena Yesus ada dalam hidup kita. Tapi jangan sia-siakan anugerahnya. Jangan sia-siakan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Dengan kita menganggap enteng hidup kita. Karena ketika kita menganggap enteng, ternyata kita bisa kehilangan loh. Jangan kita berkata, Tuhan sanggup yang menjagai. Memang dia Tuhan sanggup menjagai. Tapi kita ini adalah rekan sekerja Allah. Harus ada bagian yang kita harus lakukan. Tuhan Yesus memberkati hari Anda. Amin. Ini juga buat kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan terutama ya. Kalau sudah mulai nganggep biasa ya, baik multimedia, pemimpin pujian, pemain musik, anak penari, kita semuanya lah ya sudah biasa. Nah, sehingga kita itu gagal fokus. Kata Pak Ridwan, kita tuh harus belajar ya. Kalau melayani sesuatu, jangan gagal fokus seperti Anthony Joshua atas apa tadi ya. Nah, saudara, saya berusaha ya. Kalau saya mau pelayanan dimanapun juga, ya, saya katakan sebelum selesai pelayanan saya nggak mau keluar. Artinya gini, ini di sini misalnya di suatu kota ya. Yuk kita mampir sini, mampir sini, mampir sini, makan ini, makan itu. Terus kita mampir ke suatu tempat, kita rekreasi dulu, bla 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 bla. Saya bilang enggak. Ya. Ke hotel saja. Kamu mau pergi silakan pergi. Saya mau belajar untuk mempersiapkan buat pelayanan. Saudara belajar. Tujuan kita untuk apa? Tujuan kita mau melayani ya. Harus persiapan dengan sungguh-sungguh. Jangan merasakan aku sudah biasa main keyboard, aku sudah biasa jadi WL, aku sudah biasa ngurusin sound system, multimedia, sudah biasa. Tapi tanpa persiapan bisa gagal. Seorang WL tanpa persiapan dia akan gagal. Seorang pemain musik yang biasanya main musik bagus sekali tanpa persiapan, yang dengar akan ngomong, ini enggak persiapan. Ya. Seringkali saya menegur akan pemimpin pujian. Kalau saya Selasa saya mulai ini kok enggak naik. Ya. Selesai saya WA, kamu kurang persiapan. Harus periksa diri. Karena ini kita melayani raja di atas segala raja. Dan pelayanan kami bukan pelayanan manusia, tapi pelayanan roh. Jadi perlu adanya nyantol. Ya. Fokus, jangan sampai gagal fokus. Sehingga mengakibatkan dampaknya luar biasa. Dampaknya apa? Semua jemaat tidak akan diberkati. Karena kita gagal fokus. Orang yang sudah dieluk-elukan tadi, Joshua tadi dikatakan, dia begitu terpesona dengan apa yang dia dapatkan. Gagal fokus, sudah merasakan meremehkan. Nah ini yang membuat gagal fokus. Kenapa sih kalau misalnya dalam suatu pernikahan bisa gagal? Karena ngerasa saya udah dapat. Ya, saya dulu memperjuangkan wanita ini dan saya udah dapat sekarang. Rasanya sudah selesai. Sedangkan pernikahan adalah awal daripada perjalanan yang harus dipertahankan. Jadi kita harus tahu pelayanan bukan merupakan puncak daripada suatu kesuksesan. Ada sukses 1, butuh sukses 2. Sukses 3 sampai
garis akhir. Saya berdoa biarlah kita mengakhiri tahun ini benar-benar kita dapat mengatakan, Tuhan, ini yang sudah aku berikan kepadamu. Dan kita tahu perjalanan kita selama Januari sampai Desember tidak ada yang sempurna. Buat kami terus waspada. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau siapkan buat kami ya Tuhan. Terima kasih kami boleh mengakhiri hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan kalau hari ini, hari terakhir dari minggu ini, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita buat jalan kami hari ini. Buat hari ini apapun yang kami kerjakan, buat kami tidak gagal fokus Tuhan. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat menyelesaikan hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau memegang kendali dalam negara kami ini Tuhan. Dari Sabang sampai di ujung Papua, kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang akan mengendalikan keadaan cuaca yang ada di dalam negara kami ini. Kami berdoa untuk perekonomian saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua apa yang terjadi dan akan terjadi sepanjang tahun ini, sepanjang akhir tahun ini. Kami mohon pimpinan yang daripada-Mu buat bangsa dan negara kami, sehingga tidak akan terjadi musibah-musibah yang membuat mencelakakan dan banyak korban. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang memegang kendali atas bangsa dan negara kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Semua kegiatan yang ada di Gracia ini selama banyak sekali dipergunakan untuk Natal. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah setiap Natal yang diadakan, kami mohon anugerah-Mu, supaya mereka tidak gagal fokus dengan segala sesuatu rencana-Mu, rencana penyelamatan, rencana kasih setia-Mu untuk melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua dan semuanya. Bapa, kami mau berdoa buat hari Selasa ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau yang mengirimkan anak-anak-Mu yang tepat Tuhan, supaya mereka mengerti bahwa dibutuhkan pelita. Karena hari-hari yang di hadapan kami adalah gelap. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami mengucap syukur. Biarlah kami ada di dalam pengurapan yang daripada-Mu. Kami tidak mau ini suatu kebiasaan, tapi kami mau percaya bahwa pengurapan yang membuat sepanjang hidup kami, Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan yang daripada-Mu, pengurapan pada mata kami, pengurapan pada telinga kami, pengurapan pada bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu saat pengurapan itu turun atas hidup kami. Penguasaan yang daripada-Mu turun atas hidup kami. Biarlah tangan kami ini Tuhan ada dalam kontrol yang daripada-Mu, sehingga kami dapat melakukan bagian kami dan Engkau akan melakukan bagian yang tidak bisa kami lakukan.
Berkati kaki kami sepanjang hari ini, supaya jangan tersandung dalam perkara apapun. Perjalanan kami menjadi berhasil oleh karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami minta di dalam nama-Mu, sepanjang akhir tahun ini Tuhan, berikan kami hidup berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.